Swastiastu. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Galuh Eka Santi, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3. Prodi Pendidikan Agama Hindu di Stampu Puturan Singaraja, Bali. Dengan nomor induk mahasiswa 25011711100. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMP Negeri 2 Klaten, kelas 8, dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning pada materi Asta Aiswarya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita memulai kebiasaan kita ya. Yang pertama itu berdoa. Bisa dipimpin? Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharma Wasanas Tapo Sudatista Tasma Jatam Brahma Iestam Dewasjas Sarwe Amretna Sakama. Ya, silakan duduk. Untuk kebiasaan yang kedua, kita bernyanyi lagu wajib nasional ya. Oke. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Anak-anakku, apa kabar hari ini?
Baik, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian ya. Coba sekarang dicek kanan, kiri, depan, belakang. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, anak-anakku masih semangat? Ya, masih. Ya, coba sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Adakah yang masih ingat pembelajaran di minggu lalu? Ayo, adakah yang masih ingat mengenai apa? Coba Noval, masih ingat? Apa? Mengenai apa? Ayo, minggu yang lalu. Apa? Dekat dengan pengetahuan suci. Apa? Wedangga. Ya, wedangga. Wedangga dekat dengan pengetahuan suci. Terus untuk menuju ke pembelajaran sekarang ini, apakah kalian pernah melihat video pembelajaran entah itu di YouTube, di TikTok atau di sosial media lainnya itu mengenai bencana alam? Sudah pernah? Sudah pernah. Terus, apakah kalian juga pernah melihat semut yang sangat kecil itu berjalan tapi berbaris? Pernah juga melihat. Apakah kalian pernah melihat video tata surya? Pernah. Nah, untuk bencana alam, terus keadaan yang ada di bumi ini itu merupakan salah satu kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Oke, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, video pembelajaran mengenai bencana alam, begitu. Ya, coba kalian simak, ada sebuah fenomena alam ya, disimak dulu. Ya, anak-anakku setelah melihat macam-macam bencana tadi, ada apa tadi? Gempa, bumi. Yang kedua ada tsunami. Nah, kenapa peristiwa ini bisa terjadi atas kehendak siapa? Tuhan yang Maha Esa, atas Sang Hyang Widiwasa. Bisa tidak manusia itu menghentikan suatu bencana? Tidak. Nah, ini semua merupakan kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa ya. Di dalam agama Hindu, kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa itu disebut dengan Aiswarya, kemahakuasaan ya. Terus
Di dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa itu Asta Aishwarya. Aishwarya tadi apa? Kemahakuasaan. Nah, di dalam agama Hindu, kemahakuasaan Tuhan itu ada 8 yang disebut dengan Asta Aishwarya. Apa? 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa disebut dengan Asta Aishwarya. Ya. Anak-anakku berhubung koneksinya kurang mendukung, kita lanjut membuka materi bab 2 ya. Mengenai apa tadi? Asta Aishwarya. Asta Aishwarya. Asta Aishwarya itu terdiri dari 2 kata, apa? Asta dan Aishwarya. Asta berarti 8, Aishwarya berarti kemahakuasaan. Asta Aishwarya itu dilambangkan dengan bunga teratai. Ada yang belum pernah melihat? Sudah pernah semua? Sudah pernah semua. Kenapa Asta Aishwarya ini disimbolkan dengan bunga teratai itu? Karena Asta Aishwarya ini dilambangkan bunga tadi memiliki ciri khas ya, ciri khusus. Yang pertama itu adalah hidup di 3 tempat. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Air, tanah, dan udara. Seperti itu. Dan bunga teratai ini juga dulunya dipercayai sebagai singgasana para dewa ya. Tempat para dewa. Nah, kita masuk di bagian Asta Aishwarya. Ada yang tahu? Bagian yang pertama apa? Anima. Yang kedua? Lagima. Yang ketiga? Mahima. Yang keempat? Prapti. Yang kelima? Prakamya. Yang keenam? Isitwa. Yang ketujuh? Wasitwa. Yang kedelapan? Ya, yatra kama wasayitwa ya, yatra kama wasayitwa. Adakah yang tahu apa itu anima? Animo. Apa? Anima itu kecil ya. Sang Hyang Widi memiliki sifat maha kecil. Sang Hyang Widi maha kecil ya. Bisa berbentuk lebih kecil dari partikel yang paling kecil. Partikel yang paling kecil itu apa? Atom ya, atom. Terus bagian Asta Aishwarya yang kedua apa? Lagima. Lagima itu Sang Hyang Widi maha ringan. Kalian tahu nggak contoh ringan yang ada di dunia ini apa? Kapas. Kapas ya, seperti itu. Sang Hyang Widi maha ringan. Kemudian bagian Asta Aishwarya yang ketiga apa? Mahima. Mahima. Sang Hyang Widi maha besar. Maha ya. Maha itu besar. Sang Hyang Widi maha besar. Maha besar. Yaitu Sang Hyang Widi mampu memenuhi seluruh alam semesta ini. Nah, alam semesta ini gede banget. Enggak. Besar tidak? Besar. Kemudian bagian yang keempat apa? Prapti. Apa itu prapti? Tercapai segala tujuan. Ya, beliau dapat pergi kemana saja dengan sekejap. Nah, ngeti-ngeti hilang. Kalian mempercayai itu enggak? Sang Hyang Widi itu mencapai segalanya. Ya. Kemudian yang kelima adalah prakamya. Apa itu prakamya? Ya, terwujudnya segala keinginan. Keinginan Sang Hyang Widi akan terwujud. Kemudian yang keenam apa? Ya, isitwa. Apa itu isitwa? Apa Cil? Isitwa? Maha utama ya. Maha utama atau merajai segala-galanya.
Tidak ada yang bisa melebihi keutamaannya, ya. Beliau itu yang utama, ya. Sang Hyang Widi yang utama. Kemudian yang ketujuh apa? Wasitwa. Wasitwa. Apa itu wasitwa? Maha Kuasa. Maha kuasa. Maha kuasa. Menguasai apa? Alam semesta. Kemudian yang terakhir? Yatra kama wasayitwa. Ya, yatra kama wasayitwa. Apa itu yatra kama wasayitwa? Kodrat tidak dapat diubah. Ya, kodratnya tidak dapat diubah. Misal, seperti tadi yang Ibu Galuh tayangkan tadi, ada bencana alam, ya. Bencana alam, ada gunung meletus, ada tsunami, itu tidak bisa kita ubah, ora iso kita pending, ya. Yang terjadi nanti bakalan terjadi seperti itu, ya. Ajaran yang pertama tadi apa? Anima itu sangat kecil, paling kecil, ya, partikel yang paling kecil itu seperti atom. Nah, saking kecilnya ini beliau dapat meresapi di segala tempat. Ya. Neng di wae, di pasir, di air seperti itu. Coba sekarang satu persoalan apa ya, bukan kasus. Misal bayangkan garam yang larut dalam air. Garam yang dapat larut dalam air, kita tidak bisa melihat butiran garamnya. Tapi kita bisa merasakan asinnya di setiap tetes airnya. Begitu pula yang widiwasa. Ia ada di mana-mana, dari yang terkecil hingga terbesar, ya. Bagaimana dalam ajaran agama Hindu menjelaskan kemampuan Tuhan yang luar biasa ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, apa Kenzi? Tuhan tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan keberadaan. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat tetapi dapat dirasakan keberadaannya, ya. Tidak bisa dilihat apa secara fisik, ora ketok. Tetapi dapat dirasakan, ya, seperti garam yang larut dalam air, begitu. Terus Ibu akan membagi kalian itu suatu kasus. Nanti ada kasus. Di sini kalian membentuk 3 sampai dengan 4 kelompok, ya. Bisa samping kanan atau depan belakang, ya. Nah, di kasus ini, di persoalan ini, itu mengenai mengungkap kemahakuasaan yang widiwasa, mengungkap asta Aishwarya. Di sini nanti terdapat suatu studi kasus, ya, tentang fenomena alam. Nanti tolong dibaca, dibuat 3 sampai dengan 4 kelompok. Ibu bagikan sekarang, ya. Terus nanti Ibu beri waktu berapa menit? Kalian mau berapa menit? Ibu beri 10? Oke. 10 menit. Kalian mengerjakan kasus ini, kemudian nanti akan Ibu ajak, ya, untuk maju di depan untuk mempresentasikan. Begitu? Paham? Oke, bisa mulai dikerjakan sekarang. Jadikan satu tidak apa-apa. Apa? Ya, bukan nomor absen. Sudah? Ntar aja nggak tahu. Kita beri lembar 2. Sudah? Oke. Ada yang sudah mengerjakan? Ada yang sudah selesai? Sudah. Ibu baca, ya. Kelompoknya si Kenzi Cila Arsa. Sudah siap? Ya, maju ke depan. 2, 3, yuk. Hitungan kelima maju ke depan. 1, 2, 3.
Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Reni Putra Pratama. Ya. Ya. Jadi, Asta Aishwarya itu adalah 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Delapan sifat yang berkuasa. Yang pertama ada Adima, yaitu Maha Kecil. Yang kedua Adima, Maha Ringan. Yang ketiga Adima, Maha Besar. Yang keempat Prakti, yaitu berada di mana-mana. Yang kelima Prakarya, segala keinginannya terwujud. Dan yang keenam Sitwa, melebihi segala bebannya. Sitwa, Maha Kuasa, serta Yatra Kamawasa Sitwa, yaitu kuasa yang tidak dapat diubah. Ya. Yuk, lanjut ya apa? Nomor 3 kan? Langsung jawabannya aja. Sang Hyang Widi Wasa berada di jalan akal kecil. Ya. Allah yang ringan dan melayang di alam baca, sifat baktinya, alam semesta yang maha luas dan agung, sifat batin, dua dan istighfar, tersedia siang dan malam sesuai kehendaknya, prakarya. Sudah? Oke. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita Sang Hyang Widi Wasa memiliki 8 sifat kemahakuasaan, sehingga menjadi bukti bahwa Sang Hyang Widi Wasa adalah Maha Kuasa dan Pencipta alam. Oke. Sekian dari kami. Ya. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Asta Aishwarya adalah 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa, terdiri dari Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, Yatra, Kama, Wasa, Yitwa. Nah, 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi ini disimbolkan dengan apa tadi? Bunga teratai. Ya, bunga teratai atau Padma Astadala ya. Bunga teratai berjumlah 8 helai daunnya. Kemudian dari materi hari ini, hikmah besar apa yang kalian dapat saat ini? Ada yang bisa? Ya? Ya? Ya, keagungan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui betapa agungnya Sang Hyang Widi Wasa? Apa perasaan kalian? Senang, kagum, hormat, takjub. Nah, begitu. Apakah Bu Guru menjelaskan hari ini sudah jelas kalian? Ya, sudah jelas. Jadi kesimpulannya, 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi itu disebut dengan Asta Aishwarya, ya, dilambangkan dengan bunga teratai atau Padma Astadala. Kemudian contoh-contohnya, kalian sudah paham? Anima seperti apa tadi? Atom. Atom, ya, benda paling kecil ya. Lagima, maha ringan, apa? Oh, kapas yang terbang. Mahima, maha besar. Nah, seperti itu. Tadi sudah dicontohkan di televisi kemahakuasaan Sang Hyang Widi ya, berupa bencana gempa dan bencana tsunami. Nah, mungkin pertemuan hari ini Ibu akan cukupi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, oke. Nanti di rumah kalian itu mencari referensi ya, referensi misal tentang kitab Purana atau Itihasa mengenai apa? Asta Aishwarya ya. Nanti dicari di rumah, oke? Oke, selanjutnya boleh persiapan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kita tutup ya. Duduk saja nggak apa-apa. Itu siap ya. Mari teman-teman
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Oke, terima kasih ya.